Shalom, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kesempatan yang Engkau berikan untuk kami merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Mari itu berkati urapi kami Bapa, biar firman-Mu menjadi kekuatan dan pedoman dalam hidup beriman kami di hadirat. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarnya. Amin. Titus 2 ayat 11 dan 12. Sebab sudah nyatalah anugerah Allah yang menyelamatkan semua manusia dan mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana dan saleh di dalam dunia sekarang ini. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, melalui bacaan firman Tuhan dari Titus 2 ayat 11 sampai dengan 12 ini, kita merenungkannya dengan tema kasih karunia Allah. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, tentu kita sering mendengar yang namanya kasih karunia Allah. Pertanyaannya, apakah kita sudah mengalami kasih karunia Allah yang menyelamatkan? Kalau sungguh-sungguh sudah mengalami kasih karunia Allah yang menyelamatkan, biasanya akan terlihat dari beberapa hal di bawah ini. Pertama, kita meninggalkan dosa dan keinginannya. Firman Tuhan dalam 2 dari Titus 2 ayat 12a mengatakan, ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi. Kasih karunia Allah mendidik kita untuk meninggalkan kehidupan lama dan mengambil posisi yang tegas terhadap dosa. Maka ketika kita menerima kasih karunia yang menyelamatkan, dalam diri kita akan ada dorongan kuat untuk meninggalkan dan melawan. Itu yang diinginkan dengan baik. Menjauhkan diri dari cara hidup dunia yang penuh dengan keserakahan. Ini pertama. Bila saya dan saudara sungguh telah menyatakan diri, merasakan bahwa kita mengalami kasih karunia Allah, maka yang pertama akan terlihat ketika kita, saya dan saudara berkomitmen untuk apa? Untuk meninggalkan dosa dan segala keinginannya. Yang kedua, kita membangun hidup yang baru. Supaya kita hidup bijaksana, di ayat 12b dikatakan, supaya kita hidup bijaksana, adil dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Kasih karunia yang menyelamatkan orang mendidik kita untuk mampu membangun hidup yang baru, yang memiliki 3 ciri utama: bijaksana, peduli, dan beribadah. Bijaksana berarti kemampuan untuk menahan diri terhadap dosa, berlindung untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Itu akan terlihat dalam kehidupan kita. Kita akan semakin bijaksana. Kita akan semakin melihat kehidupan ini dengan perspektif ke dunia. Itulah ciri orang yang mengalami kasih karunia Allah. Dia meninggalkan dosa, dan yang kedua membangun hidup yang baru, hidup yang lebih bijaksana, hidup yang tinggi, mengembangkan kita tinggi, hidup yang beribadah. Memberikan hak yang seharusnya kepada seseorang, sebagaimana kita juga menginginkannya dari orang lain. Beribadah berarti kita mempersembahkan tubuh dan apa yang kita miliki untuk melayani dan mempermuliakannya. Ini yang biasanya terjadi dan terlihat. Yang ketiga, kita berpengharapan yang terpusat pada Yesus Kristus. Saudara-saudara, besok kita akan merayakan akan kelahirannya. Karena itu menjadi penting bagi kita untuk memastikan apakah kasih karunia Allah itu sungguh kita alami dalam kehidupan kita. Supaya apa? Supaya kita meninggalkan kehidupan yang berdosa, membangun kehidupan yang
dengan bijaksana, adil, dan beribadah. Dan yang ketiga, kita tetap menaruh pengharapan kita hanya kepada Yesus. Saudara, Bethlehem sebelum Yesus lahir di sana bukanlah sebagai kota yang istimewa. Tapi ketika Yesus lahir dan tinggal di sana, maka Bethlehem berubah menjadi kota yang mulia, kota yang dinanti-nantikan, dan sampai dengan saat ini jutaan orang setiap tahunnya datang pergi berziarah ke Bethlehem. Yang ketiga, bahwa kita berpengharapan, menaruh harapan hanya kepada Yesus. Dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan kenyataan pilihan Allah yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus. Itu kalau kita baca di ayat 13. Kita adalah orang-orang yang mengharapkan kedatangan Kristus yang kedua kali. Oke? Pengharapan ini akan memberikan dorongan yang kuat dalam diri kita untuk menata hidup kita. Dalam apa? Dalam kudus. Kalau kita berada kepada firman-Nya, siap menyambut kedatangan Kristus adalah orang-orang yang berjiwa itu menjaga kekudusannya di dalam hidup. Karena itu, saudara, mari kita periksa lagi apakah saya dan saudara sudah menikmati kasih karunia Tuhan yang menyelamatkan. Kalau sudah, mari kita lebih berkomitmen untuk meninggalkan dosa, membangun hidup yang baru, serta mendasari segala perjuangan hidup kita dengan pengharapan penggenapan keselamatan kita di dalam Kristus Yesus pada kali yang kedua ketika Dia datang. Saya percaya kuasa Allah yang maha tinggi, yaitu kuasa Allah Roh Kudus, akan menolong saya dan saudara sehingga kita dapat terus menikmati kasih karunia-Nya bahkan ketika kita masih ada di dunia ini, terlebih ketika Dia datang pada yang kedua, kita boleh menikmati berjumpa dengan Dia muka dengan muka, dan kita terus memuliakan Allah dalam kerajaan-Nya. Saudara-saudara, selama mengukur dan menikmati kasih karunia Tuhan, besok kita akan merayakan kelahiran-Nya. Tuhan Yesus memberkati kita. Bapa di surga, terima kasih firman-Mu. Biarlah ini boleh kami terapkan dalam kehidupan kami. Biarlah kami boleh terus menikmati kasih karunia-Mu yang dapat diwujud nyatakan dengan kami meninggalkan hubungan manusia lama atau meninggalkan dosa. Dan kami boleh terus mengupayakan untuk pembaharuan hidup kami dalam kehidupan yang baru. Dan terus boleh memperjuangkan hidup kami di dalam iman kepadamu. Kami boleh menerima penggenapan akan janji Allah dalam kehidupan kami, dalam anugerah keselamatan pada hari ini kelak. Pada memberkati yang jemaatmu yang satu sedang bukan sakit mungkin, begitu menderita ya Tuhan, sembuhkan, pulihkan, kalau bersama Tuhan Yesus Kristus yang sedang bertobat akan merayakan Natal tahun baru, dan tapi masih dalam berbagai pergumulan yang begitu menekan jiwa, yang begitu menekan kehidupan Tuhan. Tuhan, mari Engkau legakan, mari Engkau angkat segala beban hidup yang ada, biarlah kami boleh menikmati muka-Mu ya Tuhan. Segala pergumulan hidup kami hanya kami taruhkan ke dalam tangan-Mu. Engkau yang menolong, Engkau yang memberkati, Engkau yang membebaskan dari segala pergumulan hidup yang ada pada kami. Dan hanya berharap kepadamu Tuhan, karena Engkau adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Engkau adalah Tuhan dari Yesus kami. Terima kasih Bapak Yesus. Pujilah nama-Mu. Amin.